Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Latif. Pada hari ini kita akan belajar bersama materi akidah akhlak bab 5 tentang akhlak tercela. Menghindari akhlak tercela, yaitu egois, berkata kasar, dan berbohong. Nah, dalam ajaran Islam, kita itu dilarang melakukan perbuatan yang tidak baik atau tercela. Perbuatan tidak baik atau tercela itu dalam agama Islam juga disebut dengan akhlak mazmumah. Disebut dengan akhlak mazmumah. Sedangkan lawan katanya atau perbuatan yang baik itu disebut dengan akhlak mahmudah. Jadi kalau akhlak tercela tadi mazmumah, sedangkan akhlak baik itu atau akhlak terpuji akhlak mahmudah. Kita itu harus menghindari perbuatan yang tidak baik atau tercela itu agar selamat dunia dan akhirat. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari yang pertama yaitu akhlak tercela egois atau mementingkan diri sendiri dan mengabaikan orang lain. Selanjutnya, akhlak tercela berkata kasar atau kata-kata yang tidak baik dan dapat menyinggung perasaan orang lain, bahkan dapat memicu permusuhan antar teman, antar orang gitu. Selanjutnya ada akhlak tercela berbohong atau berkata yang bukan sebenarnya. Perkataannya itu tidak sesuai dengan kebenarannya. Sebelum kita memasuki pelajaran, di sini Pak Latif berikan sebuah kutipan ayat dari Quran surat Al-Isra ayat 7 yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Jadi, kalau kita sering berbuat baik kepada orang lain, kepada orang sekitar, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri. Entah beberapa waktu yang akan datang atau di akhirat nanti. Berlaku juga sebaliknya, ketika kita sering berbuat jahat, maka di masa depan kejahatan itu akan kembali kepada kita. Yang pertama, menghindari perilaku egois. Nah, ciri-ciri perilaku egois itu yang pertama biasanya orangnya itu selalu memikirkan kepentingan diri sendiri. Tidak mau membantu orang lain. Dia hanya ingin menyelesaikan apa yang dia punya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Yang kedua yaitu tidak peduli perasaan orang lain. Selanjutnya ingin menang sendiri dan tidak mau mengalah. Kemudian merasa dirinya paling benar. Juga merasa dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian akibat berperilaku egois, yang pertama itu biasanya dijauhi orang-orang di sekitarnya. Kemudian orang yang sering berperilaku egois itu juga tidak disukai orang lain dan juga tidak dipedulikan orang lain karena selalu ingin menang sendiri, tidak mau membantu temannya, dia hanya ingin menang sendiri, gitu. Tidak mau berbagi seperti pada gambar. Itu salah satu ciri-ciri orang egois. Kemudian gimana cara menghindarinya? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan bantuan orang lain karena pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Yang kedua, kita juga harus mencintai sesama manusia dan memiliki rasa kepedulian. Kemudian yang ketiga, membiasakan diri saling menolong dan juga membantu. Yang keempat, bersikap tenang, ramah, dan membiasakan diri untuk bersabar. Itu tadi beberapa cara untuk menghindari perilaku egois. Kemudian lanjut ke materi kedua yaitu menghindari perilaku berkata kasar. Nah, berkata kasar itu seperti yang dijelaskan di awal tadi adalah perbuatan atau perkataan kasar yang kita sampaikan kepada orang lain dan dapat menyakiti hati orang lain. Bahkan bisa sampai memicu permusuhan dan pertengkaran. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala sangat melarang perilaku berkata kasar ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari.
Nah, apabila kita itu tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Jangan sampai kita terlalu banyak omong, malah menyakiti orang lain secara tidak sadar. Nah, kemudian akibat berkata kasar itu yang pertama tentu tidak disukai orang lain, karena dia menyakiti hati orang lain. Kemudian menimbulkan permusuhan, menyakiti hati orang lain, juga dibenci Allah, karena itu termasuk perbuatan dosa. Kemudian cara menghindari berkata kasar itu gimana? Yang pertama tentu kita harus membiasakan selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Selanjutnya berhati-hati ketika akan berbicara, lalu berteman dengan orang-orang yang baik, dan berpikir sebelum mengucapkan sesuatu. Jadi kita harus memikirkan matang-matang sebelum mengucapkan sesuatu. Jangan dengan spontanitas kita langsung ngomong, dan secara nggak sadar kita justru menyakiti hati orang itu. Yang terakhir, mengurangi berbicara yang tidak perlu. Jadi, kita sebaiknya berbicara yang diperlukan saja, tidak boleh berlebihan. Kemudian, pembahasan ketiga yaitu menghindari perilaku berbohong. Nah, berbohong seperti yang di awal tadi adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Atau dia mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Nah, berbohong itu juga disebut dusta. Dalam bahasa Arab, berbohong disebut juga kadzbun. Lawan dari sikap bohong itu adalah jujur. Berbohong termasuk salah satu ciri-ciri orang munafik. Akibat perbuatan berbohong, itu biasanya membawa kejahatan. Jadi orang yang selalu berbohong itu akan cenderung melakukan kejahatan seterusnya. Kemudian yang kedua, pembohong itu hatinya tidak pernah tenang karena takut ketahuan. Yang ketiga, tidak dipercaya oleh orang lain. Kemudian cara menghindari berbohong itu, yang pertama, kita harus meyakini bahwa Allah itu mengetahui perbuatan kita, mengetahui apa yang kita simpan rapat-rapat. Kemudian yang kedua, membiasakan berkata jujur pada siapapun. Selanjutnya, mengakui ketika berbuat salah dan tidak menyembunyikannya. Kemudian menghindari banyak berbicara yang kurang bermanfaat. Dan yang kelima, membiasakan diri sejak kecil untuk tidak berbohong. Sekian penjelasan materi perilaku akhlak tercela. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.